Rebecca, Kasih aktif sedikit. Rebecca kasih aktif sedikit. Kita mau lihat mukanya. Kita mau lihat Oke, muka. jadi baik. Terima kasih banyak buat teman-teman yang Rebecca, masih kasih aktif antusias Rebecca. masuk Zoom pada jam sekian seperti itu. Terima kasih banyak. Mari kita mulai materi. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf karena atas keterlambatan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep perawatan paliatif, prinsip perawatan paliatif, resusitasi, euthanasia. Pengertian paliatif, yang pertama secara nasional, paliatif care sesuatu pendekatan dalam perawatan pasien yang terintegrasi dengan terapi pengobatan untuk mengoptimalkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau mengancam jiwa. Terus yang kedua, menurut WHO, pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa dengan cara meringankan penderitaan terhadap rasa sakit dan memberikan dukungan fisik, psikososial, dan spiritual yang dimulai tegaknya diagnosa hingga akhir kehidupan pasien. Terus prinsip dasar perawatan paliatif. Yang pertama ada aspek klinis atau perawatan yang sesuai. Yang kedua perawatan komprehensif dan terkoordinasi dengan berbagai bidang profesi. Terus yang ketiga kualitas perawatan yang sebaik mungkin. 4. Perawatan yang berkelanjutan. 5. Mencegah terjadinya kegawatan. 6. Bantuan kepada sang perawat. Pemeriksaan ulang. Seterusnya kode etik keperawatan Indonesia. Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Yang pertama, perawat dan klien. Yang kedua, perawat dan praktek. Yang ketiga, perawat dan masyarakat. Yang keempat, perawat dan teman sejawat. Yang kelima, perawat dan profesi. Jadi kita sebagai perawat dan klien harus kerjasama seperti itu ketika kita menanyakan kepada pasien apa yang dialami, kita sebagai perawat siap membantu, entah dia penyakit apa, kita sebagai perawat harus siap membantu seperti itu. Terus yang kedua perawat dan praktek. Kita sebagai perawat harus banyak praktek sehingga kita bisa mengatasi penyakit-penyakit yang diderita dari setiap klien. Ya, adapun kita tidak mampu, intinya kita berusaha untuk bisa mengatasi hal itu seperti itu. Terus perawat dan masyarakat harus mampu bekerja sama.
perawat dan teman sejawat. Kita sebagai perawat harus mampu berkolaborasi antara sesama rekan medis seperti itu. Terus prinsip dan asas etika keperawatan. Yang pertama, justis atau keadilan, autonomi atau asas menghormati otonomi, benefits atau asas manfaat, terus non-fits atau tidak merugikan, asas kejujuran dan kerahasiaan. Jadi kita sebagai perawat harus mampu merahasiakan penyakit yang diderita oleh klien. Terus tujuan perawatan paliatif. Yang pertama, mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support kepada keluarganya. Yang kedua, jadi tujuan utama perawatan paliatif bukan untuk menyembuhkan penyakit dan yang ditangani bukan hanya penderita, tetapi juga keluarganya. Jadi kita sebagai perawat bukan hanya menangani pasien, tapi kita menangani juga keluarganya untuk memberitahukan atau memberikan support kepada keluarganya atau pasiennya sehingga mereka bisa menerima apa yang mereka deritanya seperti itu. Tetapi juga keluarganya, meskipun pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum meninggal dia sudah siap secara psikologis dan spiritual serta tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Jadi kita sebagai perawat sudah mengetahui pasien bahwa akan mendekati menjelang ajal. Kita sebagai perawat harus mampu memberikan support, memberikan motivasi sehingga kalian benar-benar menerima penyakit yang dideritanya. Terus model atau tempat perawatan paliatif atau care. Yang pertama, rumah sakit atau hospital care atau poliklinik. Rawat singkat, rawat inap. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, hospice atau hospice care. Yang keempat, praktek bersama atau tim kelompok perawat paliatif. Terus prinsip keperawatan paliatif. Yang pertama, fokus perawatan terhadap kualitas hidup termasuk kontrol gejala yang tepat. B, pendekatan personal termasuk pengalaman masa lalu dan kondisi sekarang. C, peduli terhadap seorang dengan penyakit lanjut termasuk keluarga atau orang terdekatnya. D, peduli terhadap autonomi pasien dan pilihan untuk mendapat rencana perawatan lanjut. Atau eksplorasi harapan dan keinginan pasien. Yang E, menerapkan komunikasi terbuka terhadap pasien atau keluarga kepada profesional kesehatan. Yang seterusnya resusitasi. Keputusan diberikan dalam bentuk pesan atau HD curve atau dalam informasi menjelang berkurangnya kemampuan. Keluarga terdekat pada dasarnya tidak boleh membuat keputusan tidak resusitasi kecuali telah dipesankan dalam tertulis. Namun dalam keadaan tertentu dan atas pertimbangan tertentu, permintaan tertulis oleh seluruh keluarga dapat diminta penetapan pengadilan untuk pengesahannya. Amin. Keputusan resusitasi atau tidak resusitasi. Pada keadaan darurat,
untuk kepentingan terbaik pasien, tim perawatan paliatif dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan. Keputusan resusitasi atau tidak resusitasi dibuat oleh pasien ketika masih mampu atau oleh tim perawatan paliatif. Hal tersebut seharusnya sudah diinformasikan pada saat pasien memulai perawatan. Tolonglah saudara yang coret-coret ini, mohon kita kondusif seperti itu. Karena kita ini adalah pelajar, mohon kita saling menghargai. Iya kakak. Penerapan hukuman positif pada kasus eutanasia di Indonesia. Sutarno atau 2012 berdasarkan hukum di Indonesia, maka eutanasia adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Pasal 344 Mohon maaf, saudara, pelan-pelan sedikit kak. hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutnya dengan nyata dan sesungguhnya dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Jadi kita sebagai perawat tidak bisa langsung mengambil keputusan. Kita harus menanyakan betul-betul kepada pasien apakah klien bersedia atau tidak. Kita sebagai perawat jangan langsung mengambil keputusan karena kita diatur pada pasal 344 Kitab tentang Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaian atau pemaparan materi saya pada kali ini kurang jelas seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, untuk kita buka sisi diskusi, mari kita sama-sama menyampaikan atau apa yang kurang jelas sehingga kita bisa menjelaskan bersama seperti itu. Waktu dan kesempatan saya silakan kepada saudara-saudari untuk menambahkan atau memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kembali slide awal dulu. Betul. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin menambahkan dari hasil penjelasan saya. Waktu dan kesempatan saya persilakan karena kita ketahui bersama bahwa kita di sini adalah sama-sama berproses seperti itu. Halo saudara. Halo. Nggak di sini. Kembali. Halo. Ini Halo. Halo. Izin, saya mau bertanya, Pak Tutor. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Ini yang bagian ini
keputusan resusitasi atau tidak resusitasi. Slide keberapa ya? Yang terakhir kayaknya. Ini. Di situ kan ada ini mampu atau oleh tim perawatan paliatif. Itu saya minta kepada Pak Tutur berikan contohnya begitu dan juga penjelasan secara singkat. Terima kasih. Mohon maaf saudari, suaranya kurang jelas di saya sekali, mungkin pertanyaan. Saya juga mau bertanya, Kak. Saya tadi bilang halo-halo ini, Kak. Mohon maaf saudari. Oke, baik, saya ulangi dengan pertanyaan. Yang bagian keputusan resusitasi atau tidak resusitasi. Itu kan ada keputusan jika masih mampu atau oleh perawatan paliatif. Maksud saya minta dari Pak Tutur untuk jelaskan yang dimaksud dengan keputusan resusitasi dan tidak resusitasi dan berikan contohnya juga begitu secara singkat aja. Suara Terima kasih, kurang saya jelas kembalikan. saudari, mohon maaf. Suaranya jaringan di sini, Kak. Lebih khusus di Pak Goris Oke, jadi jaringan baik, lelet, Kak. pertanyaan dari saudara Narwi sangat luar biasa. Seperti mungkin sebelum saya menjawab, mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Waktu dari kesempatan dipersilakan. Oke, jadi baik. Terima kasih. Halo, Mengantuk. tidak ada yang terjawab. Belum. Itu suara itu yang di luar Zoom mendiam. Halo, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Tidak ada waktu terjawab sudah karena mengingat waktu juga 23. Nitira lagi bang bisa lagi bisa mendengar orang Jaringan lagi yang lelet. Minta Oke, dipersilakan Bung Yosafat. Suaranya kurang muncul Bung Yosafat. Halo Pak Tutur. Ya, monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudari. Suaranya saudara. Suara kurang jelas ini. Contoh misalnya kan ini berbicara tentang khususnya apa gadar ya. Misalnya dalam masalah gawat darurat. Jadi keputusan yang dilakukan oleh seorang perawat misalnya kayak apa tentang P3KB gitu. Jadi contoh dari jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi misalnya ada apa orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu, jadi kita sebagai perawat kita tidak perlu untuk harus mengkaji begitu. Jadi kita harus mengambil keputusan agar klien itu cepat apa diatasi atau dirawat begitu. Mungkin itu jawaban dari saya karena mengingat waktu. Saya kembalikan Pak Tutur. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari saudara Yosafat. Di sini saya sedikit menambahkan mengenai pertanyaan dari saudari Narwi tadi bahwa di sini saya sedikit menjelaskan bahwa suatu tindakan darurat sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung kepada pasien seperti itu.
Mungkin seperti itu, Saudari Narwi. Apakah ada tanggapan atau masukan? Waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih saudara, sudah jelas. Jelas atau jaringan tidak jelas? Oke, jadi baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau waktu dan kesempatan Sedikit dipersilakan. dong. Boleh kan? Mungkin saya akan akhiri karena baterai laptop akan segera berakhir. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Itu saya tidak boleh nih kan.